Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online di Google Form. Langsung saja kita buka Chrome. Kita masuk ke Google. Kita masuk ke drive kita. Nah, ini sudah masuk ke drive. Nah, untuk membuat soal online bisa kita tambahkan di sini, tambah formulir baru. Nah, klik lainnya, lalu ke Google Formulir. Kita bisa memilih dari formulir kosong atau dari template yang ada di sini. Misalkan kita klik dari formulir kosong. Nah, kita bisa memberi judul file yang akan kita buat, formulir yang akan kita buat, misalnya soal PH. Nah, misalnya seperti ini. Lalu misalnya di sini kita buat lebih lengkap lagi soal pH bumi, misalnya ini kelas. Nah, ini hanya contoh. Nah, untuk soal online tentunya siswa kita wajib menuliskan identitas. Kita tuliskan di sini. Kita ganti nama lengkap siswa kita. Nah, karena ini identitas wajib diisi, maka kita klik di sini, wajib diisi. Kemudian identitas yang berikutnya bisa kita tambahkan dari sini, tambahkan tanda plus. Kita masukkan misalnya kelas. Nah, kita bisa memilih di sini drop down. Anak diminta memilih kelas, misalnya kelas 7A, 7B, 7C, 7D, misalnya sampai F. Nah, demikian. Nah, ini kita atur lagi identitas wajib diisi. Nah, identitas bisa kita tambahkan nomor absen dan sebagainya. Kalau identitas dirasa sudah cukup, bisa kita tambahkan bagian berikutnya. Kita klik di sini, tambahkan bagian. Nah, kita masuk ke perintah soal. Misalnya perintah soalnya kerjakan soal berikut dengan tepat, misalnya. Di sini bisa silakan ditambahkan deskripsinya, misalnya dengan memilih jawaban paling tepat. Monggo silahkan. Nah, dibuat sendiri. Nah, kita masuk ke soal saja, kita tambahkan lagi di sini. Nah, bisa kita ketik, kita ketik misalnya pertanyaan yang pertama. Atau karena saya sudah punya file soal di Word, saya bisa mengkopinya dari sini. Soal nomor 1 misalnya. Di sini kita copy. Kita paste di sini. Nah, kita tempel di sini bisa. Nomornya sebaiknya kita hilangkan saja. Kemudian kita masukkan optionnya, bisa kita copy lagi dari sini tadi. Nah, untuk copy kita Ctrl V saja, kita masuk ke sini, Ctrl C, maaf, ini Ctrl V. Nah, kita bisa, maaf tadi belum ke copy, kita balik
bisa kita hilangkan optionnya. Nah, untuk opsi berikutnya bisa kita copy lagi dari sini. Nah, demikian seterusnya. Ini bisa kita hilangkan. Nah, kita masukkan lagi opsi berikutnya. Terakhir option yang do. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik saja tambahkan pertanyaan di sini. Nah, soal yang kedua misalnya, soal yang berikutnya bisa kita copy lagi. Nah, ini misalnya untuk gambar nih, misalnya kita copy dari sini. Oh, maaf. Nah, kita copy. Nah, untuk memasukkan gambar, kita klik saja di sini. Kita masukkan gambar di sini. Kita bisa ambil dari file yang kita simpan di PC kita. Nah, ini misalnya kita masukkan gambar, silakan cari filenya di mana. Misalnya ini hanya contoh. Nah, misalnya kita masukkan ini gambarnya. Nah, seperti ini. Gambar sudah masuk. Nah, kalau mau menambahkan soalnya, kita tambahkan teks. Misalnya di sini berdasarkan gambar tersebut, nah, bla 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 bla, pertanyaan, kita masukkan opsi jawabannya. Nah, misalnya 1, 2, misalnya seperti itu. Nah, untuk menghapus gambar bisa saja, misalnya gambar yang kita unggah ternyata salah, kita hapus saja dari sini. Nah, kita hapus. Karena saya ingin memasukkan gambar ini, yang sebenarnya adalah gambar ini, dan saya belum menyimpan gambar ini di folder saya, maka saya bisa menggunakan ini snipping tool untuk menyimpan gambar terlebih dahulu, karena kita tidak bisa mengcopy gambar kita paste atau kita tempelkan di Google Form tadi, maka kita harus punya file gambarnya tersendiri. Sana ini akan saya simpan dalam bentuk snipping tool. Nah, kita pakai ini, klik new. Nah, kita crop dulu di sini gambarnya agar nanti bisa kita unggah di Google Form. Nah, ini kita simpan, misalnya kita simpan misalnya tadi di sini misalnya. Ya, kita simpan sini saja. Lantai jaring makanan misalnya, soal. Nah, kita simpan saja. Kalau sudah kita simpan, kita kembali ke Google Form tadi. Kita akan memasukkan gambar yang sudah kita simpan tadi. Klik, nah, unggah, pilih yang unggah, kita cari yang dimana tadi kita menyimpannya.
Nah, ini tadi kita simpan di sini. Nah, kita buka saja. Nah, sudah masuk gambarnya. Nah, untuk soal tadi kita untuk soal di bawah gambar nih, tadi kita tambahkan dari sini ya, tambahkan teks tadi. Nah, ini kita masukkan dari sini. Nah, kita copy lagi seperti ini. Nah, ini optionnya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Demikian seterusnya jika kita akan menambahkan soal lagi. Nah, seperti ini kita tambahkan, kita ketik saja atau kita copy dari file Word atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Bisa saja kita tambahkan, kalau sudah soal semua kita masukkan, bisa kita tambahkan bagian yang lain. Misalnya kita tambahkan penutup. Nah, selamat mengerjakan, semoga sukses. Nah, seperti ini misalnya. Ayo semangat misalnya, seperti ini. Nah, tadi soal ini belum kita beri kunci jawaban, maka kita bisa melakukan setting. Nah, ini di sini nih, kita klik setelan, kita setting. Misalnya kita set batasi ke 1 tanggapan, artinya siswa hanya bisa melakukan login atau mengerjakan soal ini hanya 1 kali saja, tidak bisa mengulang. Nah, responden dapat, kita bisa klik silakan. Nah, ini kalau anak bisa mengedit jawaban yang sudah dikerjakan, kita tidak perlu misalnya. Nah, ini kita pilih soal ini sebagai kuis. Nah, karena sebagai soal online, kita pilih kuis. Rilis nilai, anak bisa melihat skor nilainya. Dan ini tidak perlu, boleh silakan kalau mau diklik yang tidak terjawab. Jawaban benar bisa kita tampilkan, bisa tidak. Nah, nilai poin kita bisa tampilkan, anak akan melihat poin yang didapatkan setelah mengerjakan soal. Setelah itu kita simpan. Nah, ini sebagai soal kuis ya, atau soal online. Kita masukkan saja kunci jawaban di sini. Kita klik lagi soalnya tadi, kita masukkan kunci jawaban. Misalnya di sini jawabannya adalah individu ya. Ini misalnya. Nah, jawabannya adalah ini. Kita masukkan poinnya. Kalau soalnya 10, kita akan masukkan poin 1 soal 10 boleh. Jadi nanti total soalnya, kalau soalnya 10 berarti 100 poin. Silakan, terserah. Kita masukkan poin di sini. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Demikian soal yang kedua. Soal yang kedua kita klik, kita masukkan kunci jawabannya di sini. Misalnya jawabannya adalah ini. Nah, kita klik selesai. Poinnya kita masukkan lagi. Misalnya 10 poin, 1 poin, 2 poin dan seterusnya. Kita klik lagi selesai. Nah, soal sudah kita buat, ini tadi tidak digunakan, kita delete saja. Nah, soal sudah selesai kita buat. Kita langsung saja bisa melihat review dari soal yang kita buat di sini. Nah, tampilnya nanti seperti ini. Ini wajib diisi. Anak bisa mengisi, kita isi saja. Misalnya, nah, ini anak bisa memilih di sini. Berikutnya, nah ini soalnya ambil seperti ini. Misal anak menjawab seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, lihat skor.
bisa melihat skornya di sini nanti. Seperti itu. Nah, kita ya nih skornya 0 karena jawabannya salah semua. Nih dari 20 total poin. Seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah, untuk bisa mengirimkan link dari soal yang kita buat, kita klik kirim. Nah, kita klik kirim, kita klik ini di sini nih. Nah, ini bisa kita perpendek. Nah, kita perpendek link. Bisa menggunakan Bitly, bisa pakai di sini. Silakan. Kalau menggunakan Bitly, kita bisa custom, kita bisa mengedit link kita sesuai keinginan kita. Kita perpendek sesuai keinginan kita. Nah, ini pakai ini kita bisa salin. Nah, kita salin, kita tempelkan di WA atau di media yang lainnya, sehingga siswa kita bisa melakukan klik atau mengklik tautan atau link yang kita bagikan. Anak siswa kita bisa mengerjakan soal tersebut. Untuk melihat hasil pekerjaan siswa, kita bisa melihat respon siswa yang sudah mengerjakan. Kita bisa klik di sini. Karena tadi saya sudah dari pratinjau, dari preview tadi saya sudah mengerjakan, maka akan tampil di sini responnya, satu orang sudah mengerjakan. Di sini kita klik. Nah, kita lihat tanggapan atau responnya. Kita lihat di sini ada grafiknya juga, ada persentasenya juga. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Kita bisa membuka ini spreadsheet-nya. Nah, ini tadi saya sudah mengerjakan ini tadi. Kita bisa melihat di sini. Nah, jika anak sudah banyak yang mengerjakan, kita bisa menyimpan hasil tanggapan ini. Kita download file ini. Nah, download saja dalam bentuk Excel nanti, atau bisa berupa dokumen PDF juga bisa. Nah, kita lihat. Kita download saja. Nah, seperti ini hasilnya. Hasil downloadan ini bisa kita simpan, bisa kita edit. Seperti itu. Nah, ini sambil menunggu. Nah, seperti ini bisa kita edit dan seterusnya. Nah, kita kembali ke Drive. Nah, ini adalah yang formulir yang telah kita buat akan tampil di sini. Nah, tampil di yang formulir terbaru di sini ini. Nah, yang terbaru di sini nih yang telah kita buat tadi. Nah, untuk ini kembali ke pertanyaan tadi ya. Nah, kita bisa menambahkan di bagian atas ini, header sini, kita bisa mengubah tema atau memasukkan gambar di bagian atasnya. Kita bisa pilih gambar. Nah, kita bisa unggah atau bisa pilih dari sini. Bisa kita unggah, cari file di folder kita, misalnya ini. Nah, kita masukkan. Untuk temanya. Nah, akan tampil di sini. Kita bisa memasukkan gambar yang lain lagi. Kalau kita pengen menghapus lagi, ini kita ubah warna di sini. Nah, demikian seterusnya. Kita hapus bisa. Nah, demikian seterusnya. Bisa kita pilih gambar di sini, dari sini boleh, silahkan. Nah, akan tampil seperti ini, otomatis sudah tersimpan. Nah, demikian tutorial cara membuat soal online di Google Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.